Misalkan Gusti itu guru saya, atau saya ini guru dari Gusti. Betul. Nah kemudian Gusti ini tidak sepaham, tidak satu pandangan dengan diri saya. Nah, sehingga hal ini terkadang sebagian orang itu akan membawa doktrin kualat, kemudian doktrin ilmu tidak manfaat. Barangkali itu menjadi satu bahan pertanyaan. Karena mungkin mengambil dari pernyataan Sayyidina Ali tuh, yang kata Sayyidina Ali, aku adalah hambanya seseorang yang mengajariku satu huruf. Mungkin seperti itu. Ilmu yang dimaksud atau satu huruf ini apa sih maksudnya gitu ya? Dalam sebuah redaksi redaksi Arabnya ini, kalau tadi kan redaksi Indonesianya gitu ya. Man 'allamani harfan sirtu lahu abdan. Barang siapa yang mengajariku satu huruf, maka saya akan menjadi budak bagi orang tersebut, orang yang mengajariku. Jadi maksud di sini tuh apa sih? Apakah semua ilmu? Itu kan? Apakah semua ilmu syariat atau semua ilmu, baik itu ilmu umum atau ilmu syariat? Artinya, misalkan guru Gusti itu adalah guru saya. Beliau mengajari saya ilmu fisika, ilmu matematika dan seterusnya. Ilmu umum aja ya. Lalu kemudian apakah Gusti itu berwenang untuk menjadikan saya seakan-akan sebagai babunya atau jongosnya? Gitu. Atau nggak bisa lah. Bisa dong. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan ilmu tadi, Ali, itu ilmu tentang ilmu hakikat. Ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat doang berarti itu pengenalan atau guru itu memperkenalkan muridnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam literatur ilmu tasawuf, ilmu thariqah, itu sering disebutkan bahwa al-muridu baina yaday syaikhihi kal mayyit baina yadayil ghusl. Seorang murid di hadapan gurunya, ya. Itu seakan-akan seperti mayit, bukan lagi budak ini. Seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Yaklibuhu kaifa syaa, di mana si guru ini membolak-balikan kayak mau dibakar kayak. Nah, itu terserah orang yang memandikannya. Nah, sehingga yang dimaksud itu adalah ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Kalau yang mengajar ilmu syariat mah jangan ini. Ya enggak. Karena ibaratnya tidak semua ilmu syariat itu bisa memperkenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sampel. Itu siapa Senok Horogronya, ya. Salah seorang mustasyrik, salah seorang orientalis dari Belanda. Dia itu hafal Quran. Hafal Quran ternyata. Hafal Quran, hafal banyak hadis, menguasai ilmu-ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir segala macam. Luar biasa ya. Ini kan ilmu syariat. Ilmu syariat, ya. Tapi tidak bisa mengantarkan Senok Horogronya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya dia itu justru mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Ya kan? Betul. Ya, sehingga dia itu dijadikan sebagai apa? Sebagai seorang penasehat ya, pemerintahan Belanda di Hindia Belanda atau di Indonesia saat itu. Nah, ini ilmu syariat loh, tapi tidak mengantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi gini loh ya, maaf ya. Logikanya mungkin kayak anak kecil kita ajari sholat gerakan gitu ya. Cuma tahu gerakan doang dia ya. Oh, mungkin gitu kali. Artinya belum sono gitu. Mungkin gitu ya. Makanya banyak dari kalangan ahli sufi yang awalnya itu memiliki background ilmu syariat. Dan juga ada keterangan di dalam literatur tasawuf, yaitu perkataan dari Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, di mana beliau mengatakan, "Lau annal alima ata ila sufiyya khalisan minal ilali wal amrad, la usuluhu ila hadratillahi fi lahdah." Seandainya jika ada orang yang berilmu, ya kan, datang kepada ahli sufi dalam keadaan bersih, murni dari segala penyakit-penyakit hati, sungguh mereka itu bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sekejap. Artinya ilmu syariat itu tidak menjadi, atau penguasaan seseorang terhadap ilmu syariat itu tidak menjamin dirinya itu bisa usul ke Allah taala. Ternyata ilmu syariat itu tidak memberikan efek kepada hati seseorang supaya hatinya itu bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, sehingga yang bisa menundukkan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu marifat. Nah, sehingga inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Ali dalam perkataannya apa? Barang siapa yang mengajariku satu huruf, maka saya akan menjadi budaknya. Nah, sehingga di situ tidak ada perbudakan. Gitu kan? Tidak ada perbudakan. Kecuali bagi seseorang yang sudah ma'rifat, yang mengajari kepada muridnya dan mewusulkan muridnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya doktrin kualat, doktrin ilmu tidak berkah, ilmu tidak manfaat, itu seringkali diutarakan oleh banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai. Yang notabene mereka pun belum dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi sedikit koreksi ya. Bukan berarti apa? Syariat itu nggak kita pelajari gitu ya, bukan itu. Maksudnya bukan gitu, takutnya. Artinya ilmu syariat itu menjadi sebuah alat. Dimana dengan alat ini, sehingga dengan alat ini seseorang itu
bisa mengamalkan ilmu ini untuk mencapai sebuah keikhlasan lalu kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, soalnya kalau kita berbicara mengenai tokoh tadi, Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Ya. Berbicara ilmu syariat sangat oke, Betul. gitu kan. Tapi tetap Ya, ya. beliau ternyata masih merasakan kegalauan. Iya. Ya. Sehingga pada akhirnya beliau katakanlah kalau bahasa kita menjadi babu, menjadi jongosnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Oke. Itu. Ketika seorang guru mengajarkan ilmu syariat kepada murid, hal ini tidak berlaku gitu tuh. Oke. Masih punya kebebasan sebagai murid betul. ya. Nah, membahas tentang tadi kemerdekaan ya. Jadi manusia itu kan dilahirkan dalam keadaan merdeka. Ya. Merdeka dari sisi apa nih? Gitu kan? Ya, ya. Merdeka dari sisi apa? Dari penjajahan, dari keterkekangan, baik itu dalam berpikir atau berbuat ataupun yang lainnya, atau bagaimana? Kan gitu, yang timbul pertanyaan gitu kan. Itu juga belum paham sih ke arah sana. Oke, siap. Cara berpikir yang bebas. Ya. Kenapa di zaman-zaman dulu itu, ya, seseorang itu mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru, melakukan penelitian yang baru, ya kan, melakukan penemuan-penemuan yang baru, ya karena berpikirnya bebas, tidak dikekang. Oke, masuk. Jadi ini soal perang pemikiran ya. Ya. Yang namanya perang pemikiran itu tidak bisa dilawan dengan apa? Perang fisik. Perang fisik dilawan perang fisik, perang pemikiran yang dilawan perang pemikiran. Nah, sehingga ketika misalkan Gus memiliki pemikiran tertentu, Oke. ya, Faiz ingin merobohkan pemikiran itu atau lawanlah dengan pemikiran. Betul. Nggak bisa. Gusti itu dilarang untuk berpikir. Berarti Kenapa? gini, Karena itu Gus. bagian dari kemerdekaan gitulah. Ini Gus berarti ya. Nah, Misalkan saya nih sebagai orang yang punya kasta gitu. ya. Agusti, murid saya tuh. Beliau punya penelitian ilmiah terkait yang kayak seperti polemik yang terjadi. Saya larang. Nggak boleh. Udah cukup, jangan ada penelitian seperti itu. Gitu Nah, gimana? kalau nggak saya laporkan polisi. Ya, kan? begitulah. Kalau nggak saya laporkan polisi. Kalau saya marah pokoknya nggak rilo saya gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Itu nggak bisa lah. Nggak bisa tuh ya. Ini soal pemikiran dan pemikiran itu tidak bisa dibendung. Suatu bentuk penjajahan berarti ya Iya. kalau dilarang. Berarti ketika sang guru ya melarang Gusti, ini kan guru, Iya. ini kan murid. Seorang guru melawan murid, aku melarang murid untuk berpikir, untuk memiliki pemikiran yang bebas, Ya. ya kan? Berarti ini adalah bagian dari sebuah penjajahan. Wow. Jadi jangan dikira bahwa penjajahan itu hanya penjajahan fisik, Betul. tapi penjajahan ideologi, Betul. penjajahan mental, Betul. penjajahan pemikiran itu pun masih ada sampai sekarang. Jadi Oh. meskipun Belanda udah lari dari Indonesia, udah keluar dari Indonesia, tapi tetap sekarang itu banyak dari Gerakannya- saudara-saudara kita yang masih terjajah Wow. pemikiran dan ideologinya. Luar biasa. Sangat mantap ini ya. Berarti Islam itu luas ya. Islam itu luas. Maksudnya bukan mentok sama misalnya babi itu haram gitu. enggak lah. Enggak ya, Enggak. luas. Liar lah istilahnya. Sebetulnya dari polemik yang terjadi sekarang, justru malah membuat edukasi untuk kita semua ya kan. Akhirnya kan semua terbuka gitu. Terungkap gitu ya, apa yang harusnya kita ketahui gitu ya kan. Makanya luar biasa ini. Ya. Gimana kira-kira? Masih ada pertanyaan lagi? Ya sih, ini sih kayak istilahnya konspirasi gitu ya. Konspirasi ya kalau menurut saya. Jadi jadi konspirasi itu hanya untuk sudut pandang yang beda-beda gitu, menilai kita itu. Bukan berarti kita nyebarin yang enggak gitu, kayak ngangkat sejarah-sejarah ini kan. betul. Bukan berarti tujuannya bukan ke situ kan. Oh, Emang kan, sama sekali. Kita ini kan sebagai warga Banten, ya kan? warga negara juga warga Banten, ya warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia itu kan wajib untuk memiliki kecintaan kepada tanah air, Betul. ya kan? Luwatan minal iman. Dan Ya. seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, Ya. jas merah kan? Iya, betul. Jangan Melupakan jas merah. lupakan sejarah. Oke. Nah, jangan lupakan sejarah, Melupakan sejarah. jas merah. Jas merah. Karena dari sejarah ini, ya, karena dari sejarah ini kita akan bisa mengantisipasi dari segala macam kemungkinan yang ada. Betul. Karena biasanya yang namanya sejarah itu at-tarikhu yu'idu nafsah. Betul. Sejarah itu akan berulang. Ya. Sebagaimana dulu ada penjajahan dari kaum tertentu, ya kan, ya. kepada kita, Ya. di mana mentalitas masyarakat saat itu dijajah. Betul. Begitu juga dengan sekarang. Kalau dulu fisiknya itu yang dijajah, Betul. sekarang pemikiran, ya kan, ideologi, bahkan mental itu pun ikut dijajah. Dijajah. Gitu loh. Kalau kita kerdil, kalau kita jumbo dia, kalau kita tidak tahu apa-apa, polos, seperti apa nanti kita nasibnya ya kan? Betul, makanya salah satu hal yang katakanlah dapat menggali itu semua adalah dengan meneliti sejarah kembali. Wow. Kan kalau di Cilegon ada Geger Geger Cilegon Cilegon. gitu. Ya kita telusuri lah. Ya, betul. Jadi Geger Cilegon itu ceritanya bagaimana, Faktanya kemudian seperti apa. faktanya seperti apa, kemudian kegagalan dari Geger Cilegon itu disebabkan oleh apa, Siap. sehingga dari situ kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita supaya mengantisipasi jangan sampai hal itu terulang Oke. kembali. Mantap sekali ya. Gitu. berdampingan banget ya sama apa Kejadian. kayak undang-undang Iya, tadi itu betul. berdampingan banget. Berarti manusia itu apa tadi kalau di Undang-Undang Dasar?
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka betul. penjajahan di atas dunia itu harus dihapus. Harus dihapus, Apapun ya. itu bentuk Betul, penjajahan. penjajahan pemikiran, Penjajahan ideologi, dan mentalitas. Ya. penjajahan Itu intelektual harus Ini cocok dihapus. banget untuk Pancasila yang kelima. Wow. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.